mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Dengan dibantu istrinya, Sri Maharaja Rakai Pikatan mengenakan baju zirah. Baju zirah ialah baju yang sengaja dipakai untuk membuat tubuh menjadi kebal senjata tajam. Baju itu merupakan warisan dari leluhur Sri Maharaja sendiri, Cikal Bakal Wangsa Sanjaya. Dulu orang tuanya, Empu Palar, juga seringkali mengenakan baju zirah tersebut setiap kali berangkat ke medan perang melawan musuh-musuh Mataram. Gandawiyuha. Aku yakin, Dinda Pramodawardhani, pembunuhan prajurit-prajurit Mataram itu dilakukan oleh Gandawiyuha. Orang ini sangat berbahaya. Dia bermaksud mengadu domba kita dengan Pangeran Bala Putradewa. Lalu Kanda Maharaja bermaksud mencarinya? Iya. Orang itu harus dicari sampai ketemu dan dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hati-hati, Dinda. Gandawiyuha bukan orang sembarangan. Aku pernah bertarung dengannya beberapa jurus. Dia memang seorang pendekar pilih tanding, sakti mandraguna. Dia bisa dengan mudah terbang, membawa tubuh Dewa Kinara. Bukankah hal itu suatu keahlian yang langka? Tapi kelicikannya, rasa dendamnya padaku, merupakan ancaman yang jauh lebih berbahaya dibandingkan kesaktiannya. Saya menyarankan lebih baik Kanda Maharaja membawa beberapa orang prajurit pengawal yang bisa dipercaya. Tidak, Dinda, tidak. Prajurit pengawal hanya akan membuat kehadiranku di tengah-tengah rakyat jelata mendatangkan kecurigaan. Lebih baik aku pergi sendiri saja. Tapi resikonya terlalu tinggi, Kanda Maharaja. Bagaimana kalau Paman Gandawiyuha sudah merencanakan semua ini dan menunggu di suatu tempat untuk berbuat curang pada Kanda Maharaja? Aku pun sudah siap menghadapi kecurangannya, Dinda. Menghadapi segala macam rasa dendamnya maupun kelicikannya. Aku tidak gentar. Aku tahu dia mengincar Diah Rakai Pikatan. Dia menginginkan kematianku. Dia sangat bernafsu sekali membinasakan aku. Mungkin dia mempunyai persoalan pribadi denganku. Kalau begitu kehendak Maharaja, baiklah. Tapi saya mohon Kanda berhati-hati. Iya. Percayalah, Sang Buddha akan melindungi siapapun makhluk ciptaannya yang mempunyai niat baik. Aku pergi dulu, Dinda. Baik, Kanda. Sekali lagi harap Kanda Maharaja berhati-hati dan selalu waspada.
hatiku tidak enak. Kalau sampai Kanda Maharaja bentrok dengan Paman Gandawiyuha, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pasti salah satu ada yang tewas menjadi korban. Dan aku tahu siapa Paman Gandawiyuha. Dia mempunyai senjata andalan berupa cermin sakti. Apakah dengan dilapisi baju zirah Kanda Maharaja akan mampu menahan dahsyatnya pukulan cermin sakti? Entahlah, aku tidak bisa menduganya. Dan aku tidak bisa meninggalkan istana karena harus mewakili Kanda Maharaja mengurus segala macam tata praja. Barangkali aku bisa menyuruh orang lain. Paman Purnawijaya. Ya, barangkali Paman Purnawijaya bisa aku tugaskan untuk mencari dan mengawasi Kanda Maharaja. Juga sekaligus menjaga keselamatan beliau kalau mengalami sesuatu yang buruk. Ya, Paman Purnawijaya adalah orang yang paling tepat. Gunadarma baru akan duduk untuk mereguk secangkir minuman air gula aren ketika mendadak terdengar keributan. Buru-buru dia membayar minumannya, kemudian bergegas melangkah. Dari jarak kurang lebih 10 tindak, dia melihat Dewi Manohara mengamuk, memukul apa saja dan menjatuhkan banyak korban. Orang-orang pasar lari salang tunjang, sebagian berusaha menyelamatkan barang-barangnya, sebagian yang lain ada yang roboh dan sedang sekarat. Gunadarma merasa geram sekali, kemudian melompat ke arah wanita cantik itu. Gunadarma, kau pasti berusaha mengikuti aku, Gunadarma. Kau ada maksud tertentu? Kau sudah lupa, Manohara, bahwa aku sedang menjalankan tugas negara. Aku harus segera menangkapmu dan membawamu kembali ke Mataram. Percayalah, Gunadarma, usahamu akan sia-sia. Bahkan sekarang kau sudah mengganggu pekerjaanku. Kau tidak sedang bekerja, Manohara, melainkan sedang kalap, sedang dirasuki setan sehingga perbuatanmu ngawur. Lihat saja, mengapa mereka kau aniaya? Apa salah mereka? Itu lihat, bahkan ada beberapa orang yang tewas. Biar saja, salah mereka sendiri. Apa salah mereka? Mereka hanyalah orang-orang yang sedang berdagang, orang yang sedang menunaikan tugas serta kewajibannya sehari-hari. Kau tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Mengapa kau tiba-tiba mengamuk di tempat ini dan membunuh orang-orang? Karena mereka sombong. Semua orang pasar itu sombong. Mereka tak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Semuanya bilang tidak tahu. Aku hanya bertanya di mana Risang Jenaka, di mana Risang Jenaka, dan mereka semuanya menjawab tidak tahu. Bahkan ada yang tidak mau menjawab. Mereka membuatku marah. Apakah kau tidak tahu soal ini, Gunadarma? Mereka membuat Dewi Manohara murka. Itulah sebabnya mereka kalang kabut. Bahkan ada yang kelojotan menjemput ajalnya. Salah mereka sendiri. Dasar perempuan iblis. Kamu tidak waras, Manohara. Kalau dibiarkan, kamu akan membuat kekacauan di mana-mana. Sekarang, mau tidak mau, kau harus menyerah dan ikut kembali ke Mataram. Gunadarma segera melompat tinggi di udara. Pada saat turun dia melayangkan tendangan bertubi-tubi. Dewi Manohara berkelit ringan ke samping kiri. Serangan Gunadarma menerpa ruangan kosong. Dewi Manohara mendengus kecil sambil tersenyum dingin. Dia balas menyerang. Selanjutnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Gunadarma tak mau menunggu lebih lama. Pada saat mulai terdesak, dia segera mencabut keris Tunggul Manik. Ayo Manohara, jangan lari kamu. Jangan lari Manohara. Pengecut kau Manohara. Mengapa kau lari?
Kau takut menghadapi keris tunggul manik ini? Kau takut tubuh manusiamu hancur berantakan? Jangan terburu nafsu, Gunadarma. Jangan takabur. Siapa yang takut? Aku lari untuk mencari tempat yang lebih leluasa. Aku tak bisa bertarung dengan bebas di tengah pasar. Nah, bukankah tempat ini jauh lebih enak untuk mengadu kesaktian? Bagus. Aku akan melayani tantanganmu. Dan aku bisa merobohkanmu dengan mudah, orang tampan. Maka lebih baik kau pikir sekali lagi. Aku masih bisa mengendalikan hawa amarahku. Seandainya kau berubah pikiran. Ayo, Gunadarma. Kita pergi dari sini. Tapi bukan ke Mataram. Kita pergi ke suatu tempat dan selanjutnya kau tahu apa yang kau inginkan? Perempuan tidak tahu malu. Siapa yang mau bercumbu dengan wanita iblis? Awas, Gunadarma. Jaga mulutmu. Pelihara kata-katamu. Kesabaranku ada batasnya. Sama. Kesabaranku pun ada batasnya. Kalau kau tidak juga mau menyerah, aku tidak akan segan-segan membinasakanmu. Dan kau pasti akan kembali ke wujud aslimu. Atau mungkin kau akan hancur berantakan kena pukulan keris tunggul manik. Coba saja. Buktikan kata-katamu. Aku sudah siap, Gunadarma. Ayo, tunjukkan ampuhnya keris tunggul manikmu itu. Kau pikir aku takut? 10 tunggul manik akan kulawan, Gunadarma. Ayo, apalagi yang kau tunggu? Atau aku yang harus mulai? Dengan kusar, Dewi Manohara menyergap Gunadarma. Kembali terjadi pertarungan antara mereka. Kali ini tampaknya mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Mereka sama-sama ingin segera merobohkan lawannya. Suatu saat, Dewi Manohara menerkam sambil melemparkan pukulan mautnya. Gunadarma melompat sambil mengacungkan keris tunggul manik. Terjadilah benturan hawa. Mana Gunadarma? Mana kerismu tunggul manik? Ternyata kau hanya omong kosong, tanpa bukti. Kerismu itu sebaiknya dibuang saja ke selokan. Percuma senjata seperti itu untuk meruntuhkan kesaktian Dewi Manohara. Gunadarma, tukang membuat candi tapi pura-pura jadi pendekar. Jangan banyak bicara, Manohara. Lebih baik serahkan dirimu. Dan kamu? Mengapa kamu tidak melanjutkan pekerjaanmu membangun Kamulan? Apa urusanmu mengejar-ngejar aku? Aku sedang menjalankan tugas dari Sri Maharaja. Dan aku ingin hidup bebas seperti manusia-manusia yang lain. Aku punya hak hidup bebas, Gunadarma. Lagi pula tidak mudah menangkap Dewi Manohara. Kau sudah membuktikannya, bukan? Aku tidak pernah menganggap enteng semua tugas dan pekerjaanku. Jangan congkak, Manohara. Kali ini kau akan binasa di tanganku. Tuan Gunadarma. Aduh, kau lagi Kencana Jingga. Tidak bisakah kau barang sebentar meninggalkan aku? Saya terpaksa melakukannya, Tuan. Melakukan apa? Kalau saya tidak turun menyambut pukulan Manohara, barangkali Tuan Gunadarma sekarang sudah tergeletak. Begitu? Jadi aku berutang budi lagi padamu begitu? Dan kamu ingin aku berterima kasih? Tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Saya tidak mempunyai maksud seperti itu. Saya tidak peduli apakah Tuan Gunadarma mau berterima kasih pada saya atau tidak. Dengar, aku sudah berkali-kali melarangmu membuntuti aku. Aku tidak pernah mengundangmu ke tempat ini. Karena itu, aku tidak perlu merasa berhutang budi padamu. Saya juga tidak mempunyai maksud seperti itu, Tuan. Terserah bagaimana tanggapan Tuan terhadap diri saya. Saya hanya tidak bisa membiarkan tubuh Tuan Gunadarma hancur bertabrakan dengan pukulan Manohara. Saya tahu pukulan itu sangat keras dan kejam. Cukup, tutup mulutmu, perempuan iblis. Tak bosan-bosannya mengganggu aku, Kencana Jingga. Tak jemu-jemunya kau membuntuti aku. Kau memang iblis, dan iblis tidak pernah menyerah sebelum keinginannya tercapai. Terserah apa yang Tuan katakan mengenai diri saya. Tapi saya sudah mengatakan sejujurnya. Saya tidak mempunyai niat apa-apa selain ingin menyelamatkan Tuan Gunadarma. Persetan dengan niat baikmu itu, Kencana Jingga. Tuan Gunadarma, tunggu, Tuan. Sungguh,
Saya tidak bermaksud seperti itu. Tidak bisakah Tuan Gunadarma sedikit saja percaya pada saya? Dengan lunglai, Kencana Jingga melangkah perlahan menyusuri jalanan sepi lengang. Jiwanya serasa hampa. Tak ada artinya lagi hidup ini tanpa kehadiran Gunadarma. Tuan, kejam sekali perlakuan Tuan pada diri saya. Apakah makhluk seperti Kencana Jingga ini tak ada lagi harganya? Tuan Gunadarma. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Masih teruskah Kencana Jingga mengikuti Gunadarma walaupun mendapat perlakuan yang kasar? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.